Selamat datang di acara SDHHV Bercerita yang dipersembahkan oleh Sekolah Dian Harapan Holland Village. Saya Agnes Jumarta Gule. Hari ini saya akan membacakan sebuah cerita berjudul Buku untuk Lulu. Buku ini dituliskan oleh Lynn Garner dan diilustrasikan oleh Gaby Hansen. Buku ini bercerita tentang sebuah persahabatan antara seekor landak bernama Lulu dan seekor tupai bernama Tiki. Daun-daun berubah warna menjadi kuning emas dan merah karat serta berserakan di tanah. Musim dingin tiba, saatnya tidur panjang, kata Lulu. Aku akan merindukanmu, kata Tiki. Aku juga akan merindukanmu, kata Lulu sambil memeluk temannya. Tiki memandangi Lulu dan keluarganya ketika mereka masuk ke dalam sarangnya di bawah sebuah pedati terbalik. Saat makan malam, Tiki memutar-mutar kacang-kacangan panggang miliknya di atas piring. Kamu merindukan Lulu? Tanya ibu. Tiki mengangguk sedih. Setelah selesai makan malam, Tiki merasa bosan. Tiki, cobalah menggambar sesuatu, saran ibu. Oh, aku tahu. Aku akan menggambar untuk Lulu, seru Tiki. Aku juga akan bercerita tentang musim dingin kepadanya. Aku akan menulis sebuah buku untuk Lulu. Tiki mengambil pensil dan sebuah buku gambar besar, lalu duduk di depan perapian. Tiki menulis buku untuk Lulu dengan huruf besar dan memulai ceritanya. Halo Lulu, aku akan bercerita tentang segala hal yang terjadi ketika kamu tertidur. Lalu kita bisa berbagi cerita tentang musim dingin saat kamu bangun nantinya. Tiki menggambar sebuah pedati terbalik tempat Lulu tidur sekarang. Setelah selesai menggambar, Lulu menutup bukunya dan menyembunyikannya di bawah bantal. Hari terus berganti, tapi Tiki tetap merindukan temannya. Pada pesta musim dingin, berbagai makanan lezat disajikan. Ada kacang-kacangan, pai labu, dan minuman beri hangat. Andai saja Lulu ada di sini, pikir Tiki. Tiki duduk di tepi kolam, berharap keramaian pesta akan membangunkan temannya. Ketika Tiki mencelupkan ekornya ke dalam air yang dingin dan memandang riak air, ibu tupai datang menghampirinya. Tiki, ayo ikutlah bermain. Tapi aku mau Lulu ada di sini. Ia sahabatku, sahut Tiki. Ibu tahu sayang, kamu kan tetap bisa berbagi kegembiraan bersama Lulu lewat bukumu itu. Tiki sangat capek setelah pesta selesai. Tapi hari itu ia menulis banyak cerita dalam buku untuk Lulu. Kami membuat api unggun. Apinya berwarna merah dan kuning serta menghangatkan hidung kami yang dingin. Ibu tupai menyembunyikan kacang-kacangan yang harusnya kami temukan. Permainan itu sangat menyenangkan. Aku berharap kamu ikut bermain, Lulu. Cuaca semakin dingin. Suatu hari, Tiki menemukan genangan air yang telah membeku menjadi es di jalan. Ayo berseluncur bersama kami, panggil saudara laki-lakinya yang bernama Tiko. Malam itu, Tiki menulis di buku untuk Lulu. Kami mengikat kulit kacang di kaki dan berseluncur sepanjang hari. Aku terus terpeleset, tapi akhirnya aku bisa berseluncur lebih baik. Hari-hari terasa semakin dingin ketika Tiki melihat keluar melalui jendela di suatu pagi. Semuanya tampak tertutup selimut putih yang tebal.
Salju turun, salju turun! Ia berteriak sambil berlari ke dapur. Kami tahu, kata saudara perempuannya Tika. Kami akan bermain salju setelah sarapan. Wah, Lulu pasti suka salju, kata Tiki sambil mengumpulkan segumpalan salju dalam tangannya. Aku sangat merindukan Lulu. Aku tahu, ayo kita buat boneka landak salju untuknya, kata Tiko. Malam itu, Tiki menggambar sebuah boneka landak salju untuk Lulu dan menulis, boneka landak salju itu sangat besar. Aku berharap kamu bisa melihatnya. Setelah selesai membuatnya, kami bermain perang bola salju. Lalu, Tiko mematahkan beberapa tetesan air beku dan kami mendapat es loli. Tiki bersenang-senang selama musim dingin itu. Tapi, ia tetap merindukan Lulu sahabatnya. Pelan-pelan, musim semi pun datang. Bunga-bunga mekar dan cahaya matahari terasa semakin hangat. Tiki tahu Lulu akan segera bangun. Ia membawa sekeranjang kacang-kacangan dan pergi menuju pedati. Lulu pasti lapar setelah tidur panjang. Akhirnya, Tiki mendengar suara gemerisik dari pedati. Satu persatu anggota keluarga Lulu merangkak keluar dan merasakan hangatnya cahaya matahari. Akhirnya Lulu keluar. Ia menguap dan meregangkan badannya. Lulu! Tiki berteriak sambil berlari dan menyambut temannya. Aku merindukanmu, kata Tiki. Aku juga merindukanmu, kata Lulu. Aku tahu itu karena aku bermimpi tentang kamu. Aku menulis sebuah buku untukmu. Jadi kita bisa berbagi cerita tentang musim dingin, kata Tiki. Apakah kamu mau melihatnya? Oh, tentu saja. Aku selalu ingin tahu seperti apakah musim dingin itu, kata Lulu. Kedua sahabat itu pun duduk bersama di tepi kolam dan Lulu mulai membaca. Halo Lulu.